Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kirana adalah arsitek dari kehidupannya sendiri. Sebuah menara kaca dan baja yang menjulang di atas lanskap Jakarta yang penuh sesak. Dan di usianya yang baru menginjak 36, ia telah mencapai ketinggian yang membuat iri para dewa di Olympus. Memegang jabatan Wakil Presiden Strategi di Etheria Solutions, perusahaan teknologi raksasa yang pergerakannya menentukan fluktuasi pasar Asia Tenggara. Namun, ia selalu merasa bahwa ketinggian itu belumlah cukup, bahwa masih ada satu anak tangga pamungkas yang harus ia raih, kursi CEO, yang telah lama menjadi titik fokus tunggal dari seluruh eksistensinya, mengalahkan segala hasrat manusiawi lainnya. Dan ambisi tersebut telah menjadi entitas hidup yang terpisah, sebuah parasit indah yang memakan waktu, emosi, dan bahkan serat-serat jiwanya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar memanjat ufuk timur dan menyinari kabut metropolitan, Kirana sudah berdiri di hadapan cermin besar di apartemen mewahnya di lantai 50, mengamati dirinya dengan tatapan yang dingin dan analitis, seolah ia sedang memeriksa laporan keuangan yang harus bebas dari cacat. Ia melihat setelan power suit yang selalu rapi, terbuat dari wol Italia yang dingin dan berbobot sebagai baju zirah abad modern, sebuah perlengkapan tempur yang memastikan bahwa tidak ada kelemahan, tidak ada kerentanan yang dapat lolos dan terlihat oleh mata-mata tajam pesaingnya di lantai korporat yang dingin dan kejam. Dan ia mengerti bahwa dalam permainan kekuasaan ini, citra adalah mata uang yang paling berharga, jauh melampaui gelar akademik ataupun pengalaman kerja. Di kantor, Kirana dikenal bukan hanya karena efisiensi kerjanya yang brutal, tetapi juga karena aura ketenangan yang hampir menakutkan. Sebuah ketenangan yang dihasilkan dari kalkulasi tanpa henti, di mana setiap interaksi, setiap senyum sopan, dan setiap kalimat yang ia ucapkan di ruang rapat adalah bagian dari strategi jangka panjang yang disiapkan dengan teliti. Dan ia tidak pernah membiarkan emosi, barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tidak ambisius, mengaburkan penilaiannya yang setajam pisau bedah. Ia adalah seorang ahli dalam politik kantor, memahami bahwa loyalitas di lingkungan tersebut hanyalah ilusi transaksional, dan satu-satunya hal yang abadi adalah kekuasaan itu sendiri, yang harus diraih dan dipertahankan dengan cengkeraman baja. Dunia Kirana berputar dalam sumbu waktu yang dipercepat dan dipadatkan, di mana jam tidur adalah pengkhianatan terhadap tujuan, dan akhir pekan hanyalah perpanjangan dari hari kerja yang dipenuhi dengan analisis data, membaca proposal investasi, dan membalas email-email mendesak dari zona waktu yang berbeda. Ia telah melupakan bagaimana rasanya bersantai, bagaimana rasanya membaca buku fiksi hanya demi kenikmatan murni, atau bagaimana rasanya menikmati makanan tanpa sambil memikirkan solusi untuk krisis operasional di kantor cabang Singapura. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah diubah menjadi sebuah unit pemrosesan pusat yang hanya didedikasikan untuk mengoptimalisasi kinerja perusahaan. Di balik kemegahan profesionalnya, terdapat ruang kosong yang mengangai dalam kehidupan pribadinya, sebuah jurang yang semakin dalam seiring ia mendaki. Ia memiliki mantan suami yang kini hanya menjadi nama asing dalam daftar kontak ponselnya, sebuah kegagalan pernikahan yang ia anggap sebagai gangguan logistik yang telah berhasil ia singkirkan demi fokus yang lebih besar. Dan ketika sesekali ia melihat pasangan lain yang berjalan bergandengan tangan di lobi kantor, terutama pasangan yang tampak santai dan tidak peduli dengan urgensi Wall Street, ia merasakan tusukan singkat, sebuah kesadaran bahwa ia telah menukar kehangatan nyata dengan kilauan piala-piala tak berjiwa. Kesehatan Kirana, dulunya adalah aset yang kuat, kini mulai menunjukkan retakan. Migrain parah sering menyerang di tengah rapat-rapat penting. Perutnya terus-menerus terasa melilit akibat diet kopi hitam dan makanan cepat saji yang dimakan di meja kerja. Dan meskipun ia memaksakan diri untuk berolahraga di gym pribadi apartemennya pada pukul 4 pagi, kelelahan kronis yang ia rasakan bukanlah kelelahan otot, melainkan kelelahan jiwa. Sebuah keausan spiritual yang tak bisa diperbaiki hanya dengan 8 jam tidur, melainkan menuntut restorasi yang jauh lebih mendalam dan jujur. Hubungan dengan ibunya di kota asalnya, yang semakin jarang dan singkat, seringkali terasa seperti tugas yang harus dicentang dari daftar to-do. Percakapan telepon selalu didominasi oleh pertanyaan ibunya mengenai kapan ia akan berlibur, kapan ia akan memiliki waktu untuk sekadar pulang dan duduk di teras belakang, dan Kirana selalu menjawab dengan janji-janji samar dan alasan-alasan yang disamarkan.
tahu betul bahwa ia tidak bisa mengorbankan satu hari pun dari jadwal yang telah dirancang dengan presisi militer, sebab setiap detik yang hilang adalah keuntungan yang mungkin diambil oleh pesaingnya di arena korporat yang kejam. Ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal kecil. Matahari terbit yang seharusnya indah hanyalah penanda bahwa ia telah melewati satu malam kerja lagi tanpa tidur yang memadai. Aroma hujan di sore hari hanyalah gangguan yang memperlambat laju lalu lintas menuju acara makan malam bisnis yang penting, dan musik yang dulu ia cintai kini terdengar terlalu bising, terlalu emosional, sehingga ia lebih memilih keheningan steril kantornya yang hanya diinterupsi oleh ketukan keyboard yang berirama konstan. Fokus utama Kirana saat ini adalah Dananjaya, kepala operasional yang sebaya dengannya, pesaing utamanya dalam perebutan kursi CEO yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh founding father perusahaan yang telah memasuki usia pensiun. Dananjaya adalah simbol tradisi maskulin korporat yang kental, seorang pria yang mengandalkan koneksi golf dan persaudaraan universitas untuk menopang kekuasaannya. Dan Kirana merasa muak sekaligus terprovokasi oleh kemudahan yang tampaknya dimiliki oleh Dananjaya untuk bergerak melalui labirin birokrasi, memaksa Kirana untuk bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih cerdas, dan 2 kali lebih kejam, hanya untuk dianggap setara. Kirana tahu bahwa untuk mengalahkan Dananjaya, ia tidak bisa hanya mengandalkan angka dan kinerja, melainkan harus menemukan titik lemahnya, lubang di baju zirahnya. Dan ia menghabiskan malam-malam yang panjang, seringkali hingga pukul 3 pagi, menelusuri data, memeriksa jejak digital, dan mencari informasi off the record yang dapat digunakan sebagai senjata pamungkas di hadapan dewan direksi yang memuja stabilitas di atas segalanya. Sebuah pekerjaan detektif yang menguras energi, tetapi janji kursi tertinggi itu adalah candu yang membuatnya terus bergerak maju tanpa mengenal kata lelah. Sebuah insiden kecil di awal bulan menjadi alarm yang berdering nyaring di benaknya, meskipun ia segera meredamnya. Saat sedang berbicara di telepon dengan klien penting di lantai Skydeck, tiba-tiba pandangannya kabur dan ia hampir menjatuhkan ponselnya. Sebuah episode vertigo singkat yang menghilang secepat kilat, namun meninggalkan rasa dingin dan menakutkan tentang kerapuhan fisik yang ia abaikan. Mengingatkannya bahwa tubuhnya bukanlah mesin abadi yang ia bayangkan, melainkan sekumpulan sel rapuh yang pada akhirnya akan menyerah pada tekanan yang luar biasa. Kirana mulai mengkhawatirkan hilangnya kemampuan empatinya. Dalam sebuah pertemuan evaluasi kinerja, ia terpaksa memecat seorang manajer senior yang telah bekerja di perusahaan selama 20 tahun karena kinerjanya yang menurun akibat sakit kronis yang diderita istrinya. Dan ia melakukannya dengan efisiensi yang nyaris robotik, tanpa keraguan, hanya berfokus pada kerugian finansial yang ditimbulkan oleh manajer tersebut. Dan setelahnya, ia tidak merasakan penyesalan, tidak ada rasa bersalah, hanya kepuasan dingin karena telah membersihkan sistem dari elemen yang tidak optimal. Sebuah pengakuan yang menakutkan tentang seberapa jauh ia telah mengasingkan dirinya dari kemanusiaan yang mendasar. Ia mendapati dirinya semakin sering berbicara sendiri, bukan sebagai bentuk refleksi, melainkan sebagai sesi latihan verbal untuk menghadapi skenario terburuk di rapat dewan, menguji argumennya di depan bayangan jendela yang memantulkan sosok kurusnya, memastikan bahwa intonasinya sempurna dan bahasa tubuhnya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Dan ia menyadari bahwa interaksi terpanjang dan paling jujur dalam seminggu terakhir adalah percakapannya dengan bayangannya sendiri. Sebuah kesepian yang terstruktur yang ia yakini sebagai harga yang harus dibayar untuk kekuasaan mutlak. Makan malam bisnis mingguan dengan para investor kakap menjadi ritual yang melelahkan. Sebuah sandiwara sosial yang menuntutnya untuk tersenyum pada lelucon basi, berpura-pura tertarik pada detil kehidupan pribadi mereka yang membosankan, sambil secara bersamaan harus memasukkan pesan strategis utama ke dalam percakapan. Dan di dalam hati, ia menjerit, merindukan makanan yang dimasak sendiri, merindukan kesempatan untuk makan tanpa perlu memakai topeng nego sapahulung. Tetapi ia tahu bahwa meja makan itu adalah medan perang yang sama pentingnya dengan ruang rapat, di mana kesepakatan-kesepakatan besar seringkali diputuskan di antara tegukan anggur Bordeaux yang mahal. Kecantikan Kirana, yang dulu alami dan mempesona, kini terlihat tegang dan dijaga dengan mahal. Ia menginvestasikan puluhan juta rupiah setiap bulan untuk perawatan kulit, suntikan vitamin dan sesi pijat yang bertujuan meredakan ketegangan saraf yang kronis. Tetapi tidak peduli seberapa banyak ia mencoba menutupi, lingkaran hitam di bawah matanya adalah saksi bisu yang jujur dari jam-jam tanpa tidur dan tekanan mental yang tak terperi.
sebuah meteran yang menunjukkan bahwa cadangan energinya, baik fisik maupun emosional, berada di level merah yang berbahaya. Salah satu pengorbanan terbesarnya adalah hobinya melukis, yang dulunya merupakan katarsis kreatifnya, cara ia melepaskan ketegangan dalam hidup melalui sapuan kuas yang penuh warna. Kini, kanvas di studio kecil apartemennya telah ditutupi oleh kain putih selama hampir 2 tahun, menjadi monumen bisu atas jiwa yang terlantar. Setiap kali ia melewatinya, ia merasakan tusukan rasa bersalah, sebuah pengkhianatan terhadap versi dirinya yang lebih muda dan lebih bebas. Tetapi ia selalu membenarkan diri sendiri dengan pemikiran bahwa seni adalah kemewahan yang hanya bisa ia nikmati setelah ia menaklukkan dunia korporat. Perang dingin antara Kirana dan Dananjaya memanas menjadi perang terbuka ketika CEO yang akan pensiun secara resmi mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan posisi tersebut dalam 3 bulan, memicu serangkaian manuver politik yang kejam. Kirana menemukan bahwa salah satu bawahannya yang paling dipercayai telah diam-diam membocorkan data sensitif kepada Dananjaya, sebuah pengkhianatan yang tidak membuatnya marah, tetapi hanya memperkuat keyakinannya bahwa dalam lingkungan ini, kepercayaan adalah kelemahan fatal yang harus dihindari dengan segala cara. Ia menghadapi pengkhianatan itu dengan ketenangan yang menakutkan. Alih-alih meledak, Kirana malah menggunakan momen tersebut sebagai pembelajaran strategis, membiarkan informasi palsu mengalir melalui jalur yang terkompromi tersebut, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menjebak Dananjaya dalam sebuah presentasi penting di hadapan investor utama, membuktikan bahwa Dananjaya tidak hanya ceroboh, tetapi juga tidak beretika. Sebuah gerakan catur yang mematikan yang ia persiapkan dengan ketelitian yang memerlukan waktu 36 jam kerja non-stop. Ketegangan di tubuhnya mencapai puncaknya. Ia mulai mengalami episode mati rasa di tangan kirinya, sebuah gejala yang membuat dokter pribadinya menyarankan ia untuk segera mengambil cuti panjang dan menjalani tes menyeluruh. Sebuah saran yang ia tolak mentah-mentah dengan tawa sinis, menganggap bahwa saran tersebut tidak relevan dengan prioritas hidupnya. Sebab mengambil cuti sekarang sama saja dengan menyerahkan kemenangan yang sudah di depan mata kepada Dananjaya. Dan baginya, rasa mati rasa di tangan jauh lebih bisa diterima daripada rasa sakit kegagalan. Di tengah hiruk-pikuk politik kantor, Kirana menerima sebuah paket kecil dari ibunya. Isinya adalah album foto tua yang menunjukkan dirinya saat masa kuliah, saat ia masih dipenuhi tawa lepas dan semangat idealis yang belum terkontaminasi oleh kekejaman dunia kerja. Dan saat melihat foto dirinya yang tersenyum tulus di pantai, ia merasakan gelombang kesedihan yang asing dan menyakitkan. Kesedihan atas kehilangan diri yang ia bunuh demi ambisi. Namun ia segera menutup album itu dan mendorongnya ke sudut laci, menganggap nostalgia sebagai gangguan yang tidak produktif. Sesi final di hadapan Dewan Direksi adalah teater bertekanan tinggi yang menuntut Kirana untuk tidak hanya menjual visi perusahaan, tetapi juga menjual jiwanya sendiri. Ia harus tampak kuat tanpa terlihat mengancam, visioner tanpa terlihat gila, dan percaya diri tanpa terlihat arogan. Sebuah keseimbangan tipis yang ia kuasai melalui latihan tanpa henti. Dan presentasinya adalah mahakarya retorika dan data, sebuah serangan terencana yang membuat proposal Dananjaya terlihat kuno dan reaksioner di mata para pemegang saham yang haus akan inovasi tanpa resiko. Dalam presentasi tersebut, Kirana tidak hanya menyerang kelemahan Dananjaya, tetapi juga menawarkan solusi yang revolusioner, sebuah rencana restrukturisasi besar-besaran yang menjanjikan peningkatan laba 25% dalam 2 tahun. Sebuah janji yang begitu ambisius sehingga hampir gila, tetapi disajikan dengan detail yang begitu meyakinkan, sehingga Dewan Direksi yang konservatif pun terpaksa terpukau. Dan pada saat itu, ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran, bukan dengan kebaikan hati, tetapi dengan keunggulan intelektual yang dingin dan tak terbantahkan. Keputusan Dewan Direksi datang pada malam hari, saat Kirana sedang menyelesaikan revisi laporan keuangan di kantornya yang gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya layar komputer. Telepon berdering, dan suara ketua dewan terdengar di seberang sana. Suaranya dipenuhi oleh kekaguman yang campur aduk dengan sedikit rasa takut, mengumumkan bahwa Kirana telah ditunjuk sebagai Chief Executive Officer yang baru. Ia telah mencapai puncak, dan Kirana hanya mengucapkan terima kasih dengan nada datar, tanpa lonjakan emosi yang dramatis, seolah-olah ia baru saja menerima laporan pengiriman paket biasa. Perayaan yang seharusnya meriah di kantornya terasa hampa. Rekan-rekan kerja, yang sekarang adalah bawahan langsungnya, mengerumuninya dengan senyum palsu dan ucapan selamat yang terdengar berlebihan, dan Kirana melihat melalui mata mereka.
Mereka tidak melihat seorang pemimpin, tetapi seorang predator yang baru saja mengamankan mangsa terbesarnya. Dan ia menyadari bahwa di puncak ini, ia tidak mendapatkan teman, melainkan hanya mendapatkan musuh yang lebih banyak dan lebih cerdik, yang kini harus ia awasi dari bayangan kekuasaannya sendiri. Malam pertama sebagai CEO, Kirana menatap keluar jendela kantornya yang baru di lantai teratas gedung, sebuah kantor yang begitu besar hingga terasa dingin dan asing, dan ia melihat lampu-lampu kota yang berkelip-kelip di bawahnya, armada mobil di jalanan yang tampak seperti semut-semut sibuk, dan ia seharusnya merasakan ekstasi kemenangan, namun yang ia rasakan hanyalah keheningan metafisik yang mengerikan, sebuah kekosongan yang membentang dari dinding ke dinding, menyadari bahwa ia kini berada di tempat yang paling terisolasi di seluruh kota, dikelilingi oleh kesuksesan tetapi terasing dari esensi keberadaan. Ia mencoba menelepon ibunya, mencoba membagikan momen puncak karirnya. Tetapi ketika ibunya mengangkat telepon, yang keluar dari mulut Kirana hanyalah kata-kata klise tentang beban tanggung jawab yang baru, dan bukan kegembiraan yang tulus. Ibunya terdengar gembira, bangga, tetapi juga lelah dengan kehidupannya yang selalu terisi oleh pekerjaan. Dan saat panggilan itu berakhir, Kirana menyadari bahwa ia tidak berbahagiaan, melainkan hanya memverifikasi pencapaian, sebuah tindakan yang lebih bersifat dokumentasi daripada komunikasi emosional. Beberapa minggu berlalu dengan cepat dalam pusaran pertemuan dewan, presentasi investor global, dan keputusan-keputusan strategis bernilai miliaran. Dan Kirana bekerja dengan kecepatan yang sama, atau bahkan lebih gila daripada sebelumnya, karena ia menyadari kebenaran brutal dari kekuasaan. Mencapai puncak hanyalah awal dari mempertahankan puncak itu, dan tekanan yang ia rasakan kini jauh lebih berat, karena kegagalan sekecil apapun akan menjadi sorotan publik yang tidak termaafkan. Di tengah penandatanganan dokumen akuisisi perusahaan senilai ratusan juta dolar, pena di tangannya gemetar sedikit, dan ia melihat tangannya yang pucat dan kurus, di mana urat-urat menonjol seperti akar pohon yang mencari air. Dan ia tiba-tiba teringat akan ucapan Dananjaya saat ia kalah, yang berbisik, "Baikan lagi." Malam itu, Kirana pulang lebih awal, pukul 9 malam, sebuah rekor, dan duduk di ruang tamu apartemennya yang minimalis, dikelilingi oleh kesempurnaan desain Skandinavia yang dingin, dan ia mencoba menghidupkan kembali perasaannya yang telah lama beku. Ia membuka botol anggur mahal yang sudah lama ia simpan untuk momen spesial, tetapi saat ia meminumnya, rasanya hanyalah alkohol yang membakar tenggorokan, bukan euforia atau relaksasi, dan ia menyadari bahwa selera hidupnya telah tumpul, tererosi oleh kekeringan ambisi yang ekstrim. Ia memutuskan untuk membuka kembali kanvas yang tertutup kain di studionya. Debu tebal menyambutnya, dan ketika ia menyingkirkan kain itu, yang ia temukan bukanlah inspirasi yang ia harapkan, melainkan sebuah lukisan yang belum selesai, sebuah potret wajah dirinya yang lebih muda, dengan mata yang masih memancarkan api hasrat yang murni, bukan api perhitungan yang membakar. Menatap wajah itu adalah seperti melihat hantu dari masa lalu yang ia bunuh dengan tangan dinginnya sendiri, dan itu terasa lebih menyakitkan daripada kekalahan bisnis apapun. Kirana menghabiskan sisa malam itu dalam kontemplasi yang dalam, sebuah proses introspeksi yang ia hindari selama bertahun-tahun, menyadari bahwa definisi kesuksesan yang ia kejar adalah sebuah konstruksi sosial yang telah ia internalisasi sebagai satu-satunya tujuan hidup yang valid, padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah sumur tanpa dasar yang menuntut semakin banyak, namun tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan batin yang ia rasakan, sebuah penemuan filosofis yang terasa seperti gempa bumi di inti jiwanya. Ia mulai melakukan perubahan kecil yang radikal. Ia mendelegasikan beberapa tugas yang selama ini ia pegang teguh, mengakui bahwa mengendalikan setiap detail bukanlah kekuatan, melainkan bentuk ketakutan yang mengikat. Dan ia mulai menjadwalkan waktu sunyi di kalendernya, durasi 1 jam di mana ia tidak boleh melihat email, tidak boleh menerima telepon, dan hanya boleh duduk di ruangannya, mencoba merasakan kembali kehadirannya di dunia yang nyata, bukan hanya di dunia spreadsheet dan laporan triwulanan. Salah satu langkah yang paling sulit adalah menghubungi mantan suaminya, bukan untuk rekonsiliasi, tetapi untuk pengakuan yang tulus. Pengakuan bahwa ambisinya telah membuat ia menjadi pasangan yang buruk, bahwa ia telah memilih grafik laba daripada kehangatan hubungan. Dan meskipun percakapan itu terasa singkat dan penuh canggung, pelepasan kejujuran itu memberikan bobot yang ringan di dadanya, seolah-olah ia baru saja menjatuhkan beban batu yang selama ini ia bawa dalam diam. Ia akhirnya menanggapi permintaan ibunya dan mengambil penerbangan singkat ke kota asalnya, tanpa laptop, tanpa ponsel kerja, hanya membawa beberapa buku dan pakaian santai. Berjalan di tanah yang familiar, mencium bau tanah basah setelah hujan, dan makan masakan rumahan yang sederhana membuat ia merasakan sensasi yang telah lama hilang. Sensasi ketenangan yang tidak perlu diperjuangkan atau dimenangkan. Sebuah kedamaian yang lahir dari penerimaan diri dan lingkungan, bukan dari dominasi.
Melihat keriput di wajah ibunya, mendengarkan cerita-cerita sederhana tentang tetangga dan tanaman, Kirana menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berada di puncak menara korporat yang dingin, melainkan tersebar dalam fragmen-fragmen kehidupan sehari-hari yang ia anggap remeh dan tidak penting. Momen-momen inilah yang membentuk substansi kehidupan, sementara gelar CEO hanyalah label yang mudah pudar, sebuah fatamorgana yang menjanjikan oasis tetapi hanya memberikan pasir kering. Ketika ia kembali ke Jakarta, Kirana adalah CEO yang berbeda. Ia masih efisien dan cerdas, tetapi ia sekarang memimpin dengan empati yang dipelajari kembali. Ia tidak lagi melihat bawahannya sebagai alat, tetapi sebagai manusia dengan kehidupan di luar kantor. Dan ironisnya, perubahan ini tidak melemahkan kepemimpinannya, tetapi justru membuatnya menjadi pemimpin yang lebih baik dan dihormati secara otentik, karena ia kini memimpin dari tempat yang utuh, bukan dari kekosongan yang mencari validasi. Ia kembali melukis, kini bukan sebagai katarsis yang tertekan, melainkan sebagai perayaan atas penemuan kembali dirinya. Kanvasnya dipenuhi warna-warna yang lebih lembut, lebih tenang, mencerminkan transisi dari perang batin ke penerimaan diri yang damai. Dan ia menyadari bahwa ambisi, kekuatan yang mendorongnya, tidak perlu dimatikan, melainkan harus diatur ulang, diarahkan untuk membangun, bukan hanya untuk menguasai. Kirana tidak turun dari kursi CEO. Ia tetap di sana, tetapi ia mengubah makna dari tahta itu. Ia mulai menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, menentang budaya kerja toksik yang selama ini ia puja. Memahami bahwa warisan sejati bukan terletak pada jumlah nol di laporan laba rugi, melainkan pada dampak positif yang ia berikan pada kehidupan orang-orang yang ia pimpin. Sebuah realisasi bahwa kekuasaan tanpa kemanusiaan adalah penjara yang dihias mewah. Pelajaran yang ia petik, yang tersimpan jauh di dalam jiwanya yang kini terasa diperbarui, adalah bahwa dunia kerja dan ambisi memang menuntut pengorbanan yang ekstrim. Tetapi kita harus selalu menjaga batas suci antara diri profesional dan diri sejati. Kesuksesan yang menguras jiwa bukanlah kesuksesan, melainkan kegagalan terbesar. Sebab di akhir hari, yang tersisa bukanlah gelar atau aset, melainkan esensi dari siapa diri kita ketika semua lampu sorot meredup. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan ambisinya membunuh orang di dalam cermin itu. Hai penikmat cerita, jangan lupa subscribe ya. Like jika kalian suka video cerita seperti ini. Jangan lupa komentar ya, hal apa yang kamu dapatkan dari cerita ini. Dan berikan masukan video cerita seperti apa yang ingin kalian dengar. Silahkan ya.